Dosen adalah public educator. Dosen itu menghasilkan dialektika. Dan itu tidak boleh dikontrol oleh birokrasi. Itu prinsip pendidikan yang paling sempurna. Karena itu kalau misalnya UI yang punya ambisi jadi world class university, 15 tahun saya ngajar di situ, itu kan ambisi untuk pamer. Padahal kita tahu rektornya diangkat oleh presiden. Jadi bagaimana mau jadi world class university kalau batas idenya itu setara dengan ide presiden? Rektor mau bikin apa kalau dia mau melampaui ide presiden, nanti presiden bilang berhenti jadi rektor. Jadi itu konyolnya kan. Kontraproduktifnya di situ. Mau jadi world class university, tapi gagasannya itu setara dengan narasi presiden, setara dengan literasi presiden. Dia nggak boleh lewati itu, karena dia diangkat oleh presiden. Jadi beberapa seminar yang bersifat kritis pada pemerintah, omnibus law segala macam, itu dikasih sinyal oleh rektor UI untuk jangan dilakukan. Kan bagaimana mau jadi world class university? Jadi mungkin WCUI, ya itu paling bagus begitu. World Class University, Universitas Indonesia disingkat WCUI itu. Bukan world class, water closet. Betul-betul WC. Tempat orang buang hajat aja di situ. Karena mungkin cuma di WC orang punya kebebasan untuk mengucapkan pikirannya. Karena nggak dikendalikan oleh dekan, oleh kepala jurusan, oleh rektor. Begitu dia keluar WC, pindah ruang rapat, dia nggak punya lagi kemerdekaan. Jadi dijadikan aja tuh WCUI itu betul-betul sebagai parameter. Bukan world class, tapi water closet. Nah, sekarang kita mau coba lihat apa sebetulnya kalau presiden ngomong new normal. Di kepalanya sekarang ada istilah baru new normal. Suka ngomong itu. Apa yang akan jadi new supaya yang normal itu betul-betul berstatus new? Kalau kita uji satu-satu, apakah setelah COVID ini selesai oligarki berubah itu? Tetap ada new normal itu old oligarki, tetap. Apakah partai-partai berubah di dalam pandangannya terhadap Perpu Corona ini? Perpu nomor 1 2010 yang sudah jadi undang-undang. Nggak akan berubah, akan tetap mendukung. Karena pembagian rezeki udah diselesaikan di bawah meja sebelum Perpu itu disodorkan pada DPR. Cuman PKS yang kasih poin kritis dan menolak itu saya senang sekali karena PKS menolak itu. Jadi PKS itu memang bukan partai keadilan sejahtera, partai kehendak semesta itu untuk menolak segala sesuatu yang tidak masuk akal itu. Jadi sekali lagi, dunia berpikir sekarang untuk menghasilkan a new kind of economy. Apa itu? Environmental, green economy, yang dasarnya adalah penghormatan pada lingkungan. Dunia sedang berupaya untuk mengembalikan ekonomi ke dalam dimensi kesosialan manusia. Karena itu ada pembicaraan tentang universal basic income yang lebih memperhatikan solidaritas ketimbang akumulasi. Dunia bicara tentang elemen moral di dalam ekonomi, justru karena elemen akumulasi berhenti. Itu yang jadi pembicaraan dunia. Sejak 10 tahun terakhir ini semua pemenang Nobel adalah mereka yang riset di bidang solidaritas ekonomi. Dari Muhammad Yunus, Amartya Sen, segala macam tuh. Bahkan ekonometri Prancis lakukan riset untuk memastikan bahwa ekonomi itu basisnya adalah kesosialan manusia. Apakah Presiden Jokowi, menteri-menteri kabinet, mengerti tentang new grammar di dalam kebijakan ekonomi sekarang ini? Dia nggak ngerti. Karena yang ada di kepalanya adalah berupaya untuk menggerogoti sebanyak mungkin anggaran negara melalui keadaan krisis ini, mumpung tidak ada sanksi pidana dan perdata. Kan itu soalnya tuh. Jadi saya bisa andalkan sebetulnya basis pikiran kita pada 1-2 orang aja. Kalau partai, saya betul-betul kecewa dengan banyak partai yang justru hendak diuji mental pejuangnya ketika krisis, ternyata itu orkestrasinya menghasilkan kami setuju PP menjadi undang-undang, titik. Jadi keadaan itu yang menyesakkan kita. Nah, saya akhiri, ini udah hampir selesai. Jadi kalau Anda bertanya apa itu new normal itu, bagi saya tidak mungkin ada new normal tanpa ada new leader gitu di Indonesia.
orang Jerman tidak akan minta new leader sebagai prasyarat new normal, karena mereka tahu Angela Merkel itu mengerti tentang keadaan. Presiden Taiwan juga tidak akan diganti, tidak minta diganti oleh rakyatnya, karena dia berhasil. Presiden New Zealand, orang nggak akan minta new leader di New Zealand, karena Perdana Menteri New Zealand berhasil. Tapi di kita, karena tidak berhasil, maka new normal itu artinya new president. Logikanya begitu kan. Ini logiknya begitu. Lo memang nggak berhasil, masa setelah new normal masih old president kan, atau old leaders. Jadi saya hanya mau merapikan pembicaraan ini supaya kita harus dengan tega mengatakan bahwa tuntutan terakhir dari bangsa ini adalah menghasilkan pemimpin yang di atas normal, kalau bisa yang normal. Ini di bawah normal. Jadi new normal harus dimulai dengan pemimpin yang juga normal, yang sekarang tidak normal. Jadi kita mesti katakan itulah, supaya jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih.